Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Dari mana harusnya kita mulai mengayun langkah yang indah, seperti pesan abadi sang semesta tentang kehidupan untuk keharmonisan. Dari mana harusnya kita mulai mengayun langkah yang indah, seperti pesan abadi sang semesta tentang kehidupan untuk keharmonisan. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napiorti mogi-mogi satu becek dalam lindungan yang widi. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas serada bakti kita. Senang sekali saya Ami Laksani, Saya Widi Puspitarani akan mengawali tos hari ini dengan high schooling, dilanjutkan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. mari kita yakini sloka-sloka pustaka Weda yang suci tentang semua ciptaan Sang Yang Widi, memberi wejangan Satyam Siwam Sundara. 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 Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu. Hai schooling nama. Hai adik-adik Swindu. Hai. Kita jumpa kembali dalam program Jelajah Pustaka, bagian dari program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Bersama saya Mia Gandewa, Ami Laksani, dan Adik Chandra. Nah, kali ini di Studio Wartam kita akan memperkenalkan ratusan koleksi galeri buku dan butik buku Hindu Wartam, mulai dari Mahabharata, Ramayana, Tantrika Mandaka, Sutasoma, ada juga Bomantaka, Hariwangsa, Arjuna Wiwaha, dan trilogi Weda Suci yang semuanya itu dalam bentuk terjemahan bergambar. tapi ada satu buku yang cocok untuk adik-adik Swindu ketahui hari ini. Iya. Edu Coloring Hindu. Kenapa cocok? Ini bisa melatih pemikiran, perasaan, gerak halus, motorik, kognitif, dan afektif dengan terapan warna di atas gambar-gambar menarik tentang binatang dan tumbuhan atau flora fauna untuk kiatnya. Seperti buku yang satu ini. Seri mewarnai anak Hindu dengan judul Satwa Hindu. Iya, menarik sekali ya Kak Armi. Kita mulai dari front cover seri mewarnai anak Satwa Hindu ya, diwakilkan oleh gambar macan ya. Di dalam buku ini, gambar macan ini bahasa Latinnya Panthera pardus atau disebut dengan kucing hutan yang sangat liar, berbulu loreng. Macan digunakan dalam ulang Banten Caru Ekadasa Rudra, dan macan ini juga menjadi inspirasi dari barong. Nah, bicara tahu barong nggak? Ya, barong itu dalam upacara yang pun sering ya kita lihat itu tayangan pernikahan kita macan barong macan. Nah, selanjutnya nih, sekarang lagi gambar apa sih? Warnanya apa? Ini gambar apa? Gambar bebek, Kak. Wah, betul sekali, gambar bebek. Warnanya? Ya, warna kuning ya. Kalau adik-adik Swindu lihat di ya, ada di halaman 12 ya, bebek atau itik ya, bahasa Latinnya Cairina moscata. Binatang unggas ini disebut binatang suci yang digunakan sebagai ulam mencari bebek, dan prasadamnya bisa dikreasikan dalam berbagai bentuk macam menu. Misalnya ada bebek guleng, lawar bebek, sapi bebek, bahkan bentuk bebek juga ada saatnya di bebek panggang juga. Nah, adik-adik Swindu lengkap sekali, ada 32 gambar binatang atau fauna diwakilkan dalam buku Satwa Hindu dengan berbagai macam
kegunaannya dalam persembahan biarnya. Nah, salah satunya kita bisa lihat dari gambar Naga Raja Ular, binatang melata yang menjadi kendaraan dewa menjadi warna ibarat senjata naga paksa dengan warna kuning. Lebih lengkapnya bisa membaca dan membelinya sebagai salah satu koleksi di butik buku Hindu Wartam Satwa Hindu. Pemirsa dan adik-adik Hindu, demikian tadi jelajah pustaka kita, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Niaga Dewa, Ade Laksmi, dan Adik Chandra pamit undur diri. Salam damai, channel 3. Hidup memang berwarna seperti biang lala, bagaikan taman bunga, bukan seperti rimba. Itulah keindahan, pesona perbedaan, warna-warni bunga. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2022. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Mari pegangan tangan, hati, jiwa, dan raga, menjaga sang Garuda, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi serta becik dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Wartam Plus, mengulas insight Wartam tiap edisinya. Bersama saya Niaga Dewa, ditemani Bapak Nyamandayo, Bapak Widhi Swantana, dan Bapak Agus Widiarjana. Kali ini kita akan mulai dari front cover Wartam edisi 89 dengan banner Menggali Industri Kreatif Hindu. Nah, ada 3 judul utama dalam majalah Wartam edisi ini: tutur fitur Hindu, kreativitas yatnya, sampai dengan pesta kesenian Bali. Nah, seperti apa ulasan-ulasan menarik dari beberapa kolumnis Wartam? Pemirsa, jangan kemana-mana, temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Kita mulai dari halaman pertama majalah Wartam edisi 89, dibuka dengan rubrik Bungklang-Bungkling, sebuah satir kreatif yang memantik semangat para pembacanya untuk berlebih semangat lagi berkreativitas. Selanjutnya kita ada ancak saji tentang industri kreatif. Nah, seperti apa nih pandangan Pak Swantana mengatakan atau melihat industri kreatif ini? Ya, kita sebenarnya mewarisi bentuk yang sangat banyak, baik dari karya seni, kreativitas lainnya ya, sangat banyak. Tetapi dari dulu sampai sekarang bentuknya tidak banyak yang berubah, ya, stagnan. Sehingga di sini memerlukan kreativitas, memerlukan inovasi baru. Nah itu, bagaimana seperti umpama penerbitan buku, kita bagaimana kreativitasnya masuk. Kemudian bagaimana karya-karya seni juga memerlukan kreativitas, sehingga form yang dulu kita inovasi sama sekali. Jadi inti dari ancak saji itu ke situ arahnya. Candi Bentar, ada Langgam Sundaram oleh Bapak Jelantik Suta Negara Pidada. Bagaimana nih pandangan Pak Nyamandayo melihat Langgam Sundaram sebagai salah satu tulisan di Wartam edisi 89? Ya, benar nih, Langgam Sundaram di Kori Agungnya ini di Jelantik ya, terkait dengan Langgam Sundaram. Kalau bicara Langgam Sundaram kan Satyam Siwam Sundaram kan seperti itu. Itu adalah satu kesatuan yang holistik seperti itu. Memang terkait dengan kreatif ini, di titik puncak itu adalah indah seperti itu. Misalkan kita membuat karya patung atau karya seni lainnya, itu adalah di titik puncak adalah keindahan. Pertama, dalam konteks seni di Bali yaitu Satyam kan memang benar, itu ada pakem, ada aturan-aturan tertentu yang mengikat sebuah karya kan seperti itu. Kemudian Satyam Siwam itu adalah dimensi yang sangat religius dan adalah kesucian. Itulah dalam hal ini kita kaitkan juga dengan Siwa sebagai pemberi anugerah dalam hal ini adalah dewanya seni kan seperti itu, Siwa Nataraja. Yang itu puncak adalah keindahan itu sendiri, ya indah, yang Sundaram, itulah satu kesatuan, itu Langgam Sundaram. Ya, menarik pemirsa, lebih lengkapnya bisa baca di rubrik Candi Bentar di halaman 17 dan juga halaman selanjutnya.
Nah, kita masuk pada rubrik pendidikan oleh Prof. Ketut Siswa Hindu Kreatif Era Metaverse. Nah, di dalamnya di sini tidak hanya seni saja ya, bahwa pendidikan pun juga penting ada muncul atau memantik daya kreatif. Dan di Jawa Tengah ada tulisan Nanang Sutrisno, Think Tradition and Creation. Bagaimana pandangan Pak Agus melihat tulisan di rubrik Jawa Tengah ini, Pak? Jadi begini ya, kadang kebudayaan timur kita sering dianggap ketinggalan zaman kalau dilihat dari kacamata orang barat. Nah, itu sendiri yang menyebabkan kita sebagai orang timur kadang-kadang yang merasa kurang percaya diri jika berhadapan dengan orang-orang barat tadi. Padahal kalau kita lihat kebijaksanaan, awareness tadi ya, kemudian keunggulan kita di bidang berusaha berselaras dengan alam, itu kita yang mendominasi. Ada banyak sekali konsep-konsep orang-orang timur yang kemudian hari diambil oleh orang barat. Mereka yang kemudian memproklamirkan sesungguhnya itu adalah kekayaan kita. Jadi sebaiknya kita ini mulai bangga dengan apa yang kita miliki. Ya, kita yang harusnya mendominasi dunia. Jadi harus dibalik. Dunia ini tidak boleh disetir oleh satu kebudayaan ya, agar balance gitu, agar seimbang. Kalau yang sekarang kan masih oposisi biner ya. Kita dilihat sebagai orang yang terbelakang gitu, ya, yang tidak berbudaya dan sebagainya. Padahal justru kita yang memiliki kebudayaan itu sendiri begitu. Terima kasih Pak Agus. Dan ini salah satu semangat untuk memantik generasi milenial juga ya. Nah, pemirsa, kita masuk pada rubrik utama Wartan 89 di Kori Agung menggali industri kreatif Hindu. Nah, kita ingin tanya statementnya Pak Suwantana. Kenapa industri kreatif Hindu ini penting untuk digali? Ya, kita mesti harus menemukan ke depan karena persaingan kan ke depan itu sangat tinggi, sehingga kalau seandainya kita tidak kreatif, kita bentuknya yang begitu saja gitu ya. Rasanya ke depan akan ketinggalan. Nah, satu-satunya cara adalah bagaimana kita bisa kreatif, menemukan sesuatu yang baru meskipun akarnya tetap dari budaya kita, dari leluhur kita, tetapi formnya kita tampak baru. Sesuatu ada semacam kreativitas, inovasi di sana. Jadi memang harus begitu ya ke depan. Dan itu memerlukan memang kecerdasan. Ya, satu lagi Pak Suwantana, untuk memberikan pencerahan lagi untuk para pemirsa HiTV Channel 3. Apa saja sih ruang lingkup dari industri kreatif Hindu ini agar mereka juga semangat nih untuk menggali lagi? Ya, di bidang pendidikan bisa, umpama pendidikan salah satunya kan yang masih sangat kurang adalah penerbitan buku. Nah, jadi bagaimana kita menerbitkan buku-buku yang kreatif, bagaimana anak-anak ketika membaca buku, wah ini kita gitu. Jadi tidak ketika membaca buku Hindu, waduh nomor belakang gitu ya. Nah, itu penerbitan. Nah, kemudian karya seni juga rasanya itu kena. Bagaimana karya-karya yang dulu memang luar biasa bagusnya, tapi bagaimana dengan kita? Leluhur kita mampu kreatif, tetapi kita seperti apa? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga masalah kuliner juga. Ini kan masalah keseharian kita memiliki lawar, kita memiliki sate, memiliki banyak warisan. Tetapi kan formnya dari ribuan tahun yang lalu begitu gitu. Bagaimana sekarang menjadi kreatif lah sehingga tidak dikalahkan dengan pendatang-pendatang. Itu kira-kira. Benar sekali ya. Itu salah satu apa yang disampaikan oleh Pak Suwantana juga ditunjang dalam rubrik Wartam Kosala Arsitektur Fashion Hindu. Ternyata tidak hanya pendidikan saja, kuliner atau tata ruang, juga dalam fashion Hindu pun ada arsitekturnya dituntut untuk menggali kreativitas dalam ranah fashion. Nah, pemirsa HiTV Channel 3, itulah sekilas Wartam Class kita di edisi 89. Untuk lebih lengkapnya, pemirsa dapat membaca dan membeli majalah Wartam di butik buku Hindu Wartam atau di agen terdekat di kota Anda. Saya Mega Dewa, Bapak Nyomadayo, Bapak Gede Suwantana, dan Bapak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pandemi datang silih berganti, kita harus tetap mawas diri. Kita harus percaya diri bahwa di tengah hujan pasti ada pelangi. Gugusan warna-warni untuk Indonesia harmoni. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2022. Indonesia sehat, Indonesia hebat. Pesona perbedaan.
yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama, inti ajaran takwa. Hah? Nasi campur lagi? Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kayak spaghetti atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Nggak keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat, lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur memberi teladan untuk kita. Putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia. Lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih, Satyam Siwam dan Sundaram, Satyam Siwam dan Sundaram. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Pemirsa, itulah tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Widi Puspitarani, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai, channel. Siapapun yang menghadapku dengan daun bunga dan buah, dibalut air kain ikhlasan, itulah yang utama. Say
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.